jika Bapak Ibu sudah menerima gaji di bulan Maret. Nah, bisa dibayangkan. Nah, lalu bagaimana dengan gaji ke-13? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Pada video kali ini kita akan memberikan informasi yang kurang menyenangkan, di mana dengan mundurnya pengumuman seleksi P3K Guru, ini akan tentu berdampak pada penyerahan SK Bapak Ibu. Nah, informasi yang kita sampaikan di sini adalah apakah masih ada harapan bagi rekan-rekan semua untuk menerima THR dan gaji ke-13 tahun 2023. Untuk info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas terkait informasi apakah rekan-rekan semua nanti akan menerima THR ataupun gaji ke-13 di tahun 2023, ini adalah rujukan kita nanti yang akan kita bahas berkaitan dengan aturan Menteri Keuangan terkait pembayaran tunjangan ataupun pembayaran gaji 13 dan tunjangan hari raya di tahun 2022 yang lalu. Nah, informasi ini berawal dari informasi yang kita dapatkan dari media JPNN bahwa pasca penundaan pengumuman P3K Guru, masih adakah peluang THR dan gaji 13 diberikan. Kita baca sedikit Bapak Ibu, bahwa kalangan guru honorer baik yang berstatus P1, P2, dan P3 mempertanyakan soal pasca penundaan pengumuman P3K Guru, masih adakah peluang bagi mereka untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13. Pertanyaan tersebut mengemuka di kalangan guru honorer. Awalnya mereka penuh harap untuk mendapatkan kedua tunjangan tersebut di luar gaji pokok dan tunjangan biasa. Namun harapan itu mulai menipis ketika pengumuman P3K Guru yang ditunda dari jadwal sebelumnya 2 sampai dengan 3 Februari sampai pada tanggal yang sampai saat ini belum ditentukan oleh Panselnas ataupun Kemendikbud. Jujur, kami sudah membayangkan berlebaran dengan status ASN P3K, bisa menikmati THR perdana. Namun sepertinya harapan itu musnah karena penundaan itu tentu saja berimbas secara besar-besaran terhadap perubahan jadwal dan pemberkasan nomor induk P3K. Hal ini disampaikan oleh Ketua Guru Lulus Passing Grade Kabupaten Kebumen, Musbihin, kepada JPNN. Nah, pada informasi jadwal sebelumnya kita ketahui pengisian daftar riwayat hidup itu adalah 22 Februari sampai 13 Maret. Dan usul penetapan NIP itu adalah 3 sampai 31 Maret 2023. Sebenarnya Bapak Ibu, di saat kita melihat jadwal penetapan NIP 3K yang baru bisa dimulai di bulan Maret ini pun sebenarnya sudah menjadi tanda tanya apakah Bapak Ibu ini bisa menerima THR. Nanti kita akan rujuk pada Permenkyu yang membahas THR tahun lalu. Nah, sebelumnya kita dapatkan informasi bahwa ada satu daerah yang paling cepat rencana menyerahkan SK, yaitu di tanggal 3 April 2023. Meskipun tanggal 3 April 2023 ini adalah batas paling cepat di saat selesai pengisian DRH sampai dengan bulan Maret. Nah, ini adalah terjadi di daerah Kabupaten Jember. Kemudian informasi lain yang pernah kita bahas saat rekan-rekan guru ASN P3K melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan, bahwa sebenarnya rencana penyerahan SK itu baru bisa dipastikan itu adalah di bulan Mei tahun 2023. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya rekan-rekan semua tidak akan bakal menerima tunjangan hari raya. Nah, kita lihat Bapak Ibu gambaran tahun 2022. Ini adalah PMK yang mengatur gaji dan tunjangan rekan-rekan ASN, pensiunan dan TNI Polri yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk tahun 2022. Untuk tahun 2023 tentu saja ini belum dikeluarkan. Yang mengatur terkait lini masa pemberian THR dan gaji 13 itu diatur pada pasal 11. Nah, di mana di pasal 11 di sini disebutkan Bapak Ibu, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat ya, paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya. Nah, kita prediksi Bapak Ibu, hari raya itu nanti jatuhnya adalah 22 April lebih kurang ya, 22 April. Kalau Bapak Ibu baru menerima di 3 April, ini tadi paling cepat ya. Di daerah Jember itu paling cepat, itu masih memungkinkan ya di saat hari raya tanggal 22 April. Karena 10 hari sebelum hari raya itu sudah diserahkan THR-nya. Nah, namun di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022.
di mana pada tahun 2022 itu hari rayanya di bulan Mei, Bapak Ibu. Sehingga wajar sekali ketika rekan-rekan dapat menerima THR apabila SK Bapak Ibu itu adalah di bulan April. Sedangkan untuk hari raya tahun ini jatuhnya di bulan April karena memang lebih cepat. Dengan demikian berarti Bapak Ibu bisa menerima THR jika Bapak Ibu sudah menerima gaji di bulan Maret. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya tidak diundur pun penyerahan SK ataupun pengumuman kelulusan Bapak Ibu, itu pun sebenarnya belum dapat dipastikan Bapak Ibu bisa menerima THR karena yang paling cepat pun di sini di daerah Jember ini April baru menerima SK. Sedangkan pembayaran gaji itu nanti dimulai saat Bapak Ibu sudah menerima SPMT. Sedangkan di tanggal 3 ini baru akan keluar TMT ya, TMT. Nah, lalu bagaimana dengan gaji ke-13? Nah, di sini kita lihat pada pasal 12-nya diatur. Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu dibayar paling cepat pada bulan Juli. Nah, untuk gaji 13 ini kemungkinan Bapak Ibu akan mendapatkan karena angka untuk gaji ke-13 di bulan Juli ini biasanya tidak ada perubahan. Mengapa demikian? Karena gaji ke-13 ini diperuntukkan bagi TNI Polri ataupun ASN bagi anak-anaknya yang ingin masuk sekolah. Karena tanggal masuk sekolah kan tidak pernah berubah, yakni rata-rata di bulan Juli setiap tahunnya. Namun catatannya juga di sini ada bahwa besaran gaji ke-13 yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pada pasal 9 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni. Nah, ini berarti Bapak Ibu harus sudah menerima gaji di bulan Juni. Nah, kalau ini mungkin masih besar peluangnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menerima SK di bulan April, Mei, maka di bulan Juni sudah menerima gaji, maka kemungkinan besar Bapak Ibu akan mendapatkan gaji ke-13. Tapi untuk THR memang nampaknya kecil kemungkinan dan bisa dipastikan tidak akan mendapatkannya. Nah, demikian Bapak Ibu informasi terkini berkaitan dengan dampak ataupun efek pasca penundaan pengumuman P3K guru yang masih kita tunggu kapan sebenarnya pengumuman ini akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.